Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwan, barakallahu fikum. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Kita akan senantiasa barakallahu fikum berusaha untuk selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah bisa setiap malam, dan ini adalah merupakan malam yang kedua kita masih bisa bertatap muka dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Barakallahu fikum, dengan jumlah yang demikian banyak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dimanapun kita berada, amin ya rabbal alamin. Naam. Dan terus terang, dengan suasana yang seperti ini barakallahu fikum, sehingga ada undangan di luar pun saya enggak terima. Ada yang undang Ustadz sekali aja satu Ramadan, mau sekali hatta setengah kali enggak kecuali kalau siang. Tapi kalau sudah urusan malam enggak ada urusan. Saya tetap barakallahu fikum lebih betah di Tegal. Di sini lebih barakallahu fikum melihat situasi Ramadan yang subhanallah terasa lebih nikmat. Fa barakallahu fikum, nas'alullah azza wa jalla an yutimma alaina hadhihi an-ni'mah wa an yahfazahu alaina, amin ya rabbal alamin. Naam. Kemudian nanti ikhwah, kalau mungkin besok santri udah mulai belajar, mungkin lebih penuh lagi, tidak ada masalah. Mungkin yang sebelah samping dipakai, nggak ada masalah. 1, 2, 3, 4 isi nggak apa-apa, walaupun terputus dengan dinding, tidak ada masalah. Barakallahu fikum, dalam keadaan darurat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala في تفسير قول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita masih dalam barakallahu fikum teks tentang sifat atau ciri-ciri munafiqin yang diterangkan di dalam awal surat Al-Baqarah. Di antara cirinya adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang yang beriman, dia pun mengucapkan keimanan. Aman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tetapi kapan kembali kepada teman-temannya syayatin yang serupa, yang sepemikiran dengannya, dia pun mengatakan inna ma'akum, saya bersama kalian juga. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek kaum mukminin. Terkadang sebagian orang menganggapnya ini adalah politik. Bisa makan sana, bisa makan sini. Fana'am barakallahu fikum. Tetapi sungguhnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah nifaq. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika dia bertemu dengan orang yang beriman, dia pun mengaku beriman. Tetapi ketika dia bertemu dengan teman-temannya yang sepemikiran, dia pun mengatakan inna ma'akum, saya sama dengan kalian. Adapun tadi adalah istihza saja, ngejek aja udah.
Naam. Kok bisa tadi baik sekali, kamu kan tahu. Biar enggak ada masalah aja. Fala haula wala quwata illa billah. Allah mengatakan, ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas ejekan mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan di dalam kesesatan mereka ya'mahun, bingung dan buta. Bukan berarti kita mensifati Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah mengejek, enggak. Sifat istihza, sifat makr, wa yamkuruna wa yamkurullah, kita tidak bisa mengartikannya barakallahu fikum bahwasanya Allah mengejek mereka, Allah berbuat makar terhadap mereka. Tetapi artinya Allah membalas tipu daya atau makar mereka, Allah membalas ejekan mereka ini dengan fi tughyanihim ya'mahun, selamanya seumur hidup dia dalam keadaan bingung dan dia tidak punya sikap sama sekali. Naam. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, wa idza laqa haula'i, laqa atau laqiya, haula'i al-munafiquna al-mu'minin, ketika mereka kaum munafikin bertemu dengan kaum mukminin, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Dan sudah pernah kita jelaskan barakallahu fikum ya ikhwan sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara nifaq, munafik, bukan berarti sebatas di dalam agama kita ini, yakni muslim, enggak. Di kalangan Yahud, di kalangan Nasara, di kalangan barakallahu fikum Hindu ataupun Buddha, banyak juga munafik. Karena yang namanya munafik barakallahu fikum intinya adalah yubhirul khair wa yubtinu syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Berarti bukan hanya barakallahu fikum, jangan terkesan bahwa yang namanya munafik hanya di umat ini, wal'iyadzu billah. Justru lebih banyak dari kalangan selain umat ini. Betapa banyak barakallahu fikum kafir yang mengatasnamakan kemanusiaan, sosial, dana bakti, barakallahu fikum, kerukunan antar umat beragama, ternyata ujung-ujungnya barakallahu fikum mengeluarkan muslimin dari agamanya. Mengeluarkan muslimin dari agamanya. Dengan satu bungkus, satu dos Indomie, 5 kilo beras, ganti KTP, la ilaha illallah. Kenapa? Ya itulah. Muslim, masalahnya muslim keturunan. Bukan muslim karena memang mempelajari Islam dari sumber yang benar dengan cara yang benar, enggak. Muslim karena keturunan. Muslim, salat enggak. Suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak bisa. Sehingga datang yang penting kasih 50.000 udah. Bagi dia sudah masalah agama enggak penting. Yang penting hidup, itu aja. Qalu amanna, ay adharu lahumul iman wal muwalata wal musafah ghururan minhum lil mu'minina wa nifaqan wa musana'atan wa taqiyatan atau tuqiyatan liyashrikuhum fima asabu min khairin wa magnamin. Demikian sifat munafik. Kapan bertemu dengan mukminin, mereka pun mengatakan keimanan mereka entah dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Adharu lahumul iman, menampakkan keimanan, menampakkan loyalitas, musafah, satu barisan, satu saf. Ghururan minhum lil mu'minin. Ghururan minhum lil mu'minin. Untuk menipu kaum mukminin. Tipu daya yang seperti ini barakallahu fikum mereka pakai untuk menipu kaum mukminin supaya mereka juga ikut mendapatkan yang didapati oleh kaum mukminin berupa magnam dan rampasan perang ataupun kebaikan. Ma'ruf. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum
Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Lihat munafik. Yatarabbas, pada intinya dia terus yatarabbas, menunggu kira-kira apa ini, mudah-mudahan orang ini celaka, binasa, hancur. Tetapi nanti kapan ada orang, dia unjuk gigi dia. Nih karena saya, nih saya. Kalau nggak ada saya, udah ini, udah itu dan lain sebagainya. Inilah mental nifaq. Yatarabbas. Pada intinya dia adalah yatarabbas. Alladzina yatarabbasuna bikum, dan orang-orang yang yatarabbas terus menunggu kesempatan dan terus menunggu kapan mengharapkan kebinasaan terhadap kaum mukminin. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, fa in kana lakum fathun minallah, kapan kaum mukminin mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, dia pun tampil dan unjuk gigi, alam nakum ma'akum, saya sama kalian. Mereka bisa begini karena saya yang membendung. Saya badannya, bempernya, depannya sudah saya ini. Ringnya. Itulah. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Tetapi kapan ternyata terjadi sebaliknya, justru kaum mukminin, kaum muslimin yang terjepit, minoritas itu misalnya tertindas ataupun terzalimi, barakallahu fikum, dia pun tampil dengan penampilan lain lagi. Alam nakum qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Dulu kan sudah saya larang kalian. Dulu kan sudah saya ingatkan. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Dulu kan sudah saya peringatkan kalian. Sekarang rasain repot orang seperti ini. Kalau ada kebaikan, tampil saya nomor satu. Tapi kalau ada kejelekan, nomor satu kaburnya. Waliyadzubillah. Naam. Demikianlah kadang-kadang barakallahu fikum, mental yang seperti ini kadang-kadang ada pada sebagian orang. Dan ini sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir, bahkan sebelum bapak dan moyang kita lahir. Orang adanya mental orang seperti ini. Naam. Tampil dada kalau sudah ada orang. Naam. Waliyadu billah. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi kapan mereka khalau, kembali kepada setan-setan mereka, barakallahu fikum. Munafik memang paling lihai, paling licik. Ngelihat dulu arahnya orang ini. Kalau ini orang temannya orang sana, ya lain lagi. Kalau ngelihat ini adalah teman-teman saya, lain lagi bicaranya. Munafik. Kalau dia melihat orang yang saya di hadapan saya ini, yang saya ajak bicara ini adalah, dua orang ini memang sudah simpati dengan yang, Masya Allah orang ini dipuji. Saya juga begini, saya juga. Jangan mengira kalau saya jauh berarti begini. Enggak. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau sudah di kalangan mereka bersama syayatin, sekutu-sekutunya, ucapannya pun lain. Inna ma'akum. Saya intinya bersama kalian. Tidak pernah, kapan ada kecenderungan, kapan mau membela orang seperti itu. Waliyadu billah. Yani, kata Imam Ibn Katsir, wa idzan sarafu wa dhahabu wa khalasu ila syayatinihim. Yani kalau mereka sudah pergi dan berhasil bergabung dengan orang-orang atau teman-teman mereka, fadhammina khalau ma'anan sarafu li ta'diyatihi bi ila liyadulla 'ala al-fi'l al-mudmar wal fi'l al-malfudh bih. Secara ini lugah aja. Wa minhum man qala ila huna bi ma'na ma'a. Ada yang mengatakan ila syayatinihim, kalau sudah pergi ke teman-temannya. Ada yang mengatakan ila di sini adalah ma'a. Wa idza khalau ila syayatinihim ay ma'a syayatinihim. Kalau sudah berkumpul bersama
teman-temannya, dan dua makna ini benar. Wal awwalu ahsan wa alaihi yaduru kalam Ibnu Jarir. Tetapi makna yang pertama bermakna ila lebih baik. Naam. Wa qala as-Suddi, dan juga sebagai catatan barakallahu fikum, jangan kemudian kita membaca ayat-ayat yang seperti ini atau tafsir Ibnu Katsir yang seperti ini, kemudian di dalam hati kita terbetik, saya pernah dengar seperti ini sama orang ini, berarti orang ini munafik. Jangan. Ini tidak benar. Kita husnudzon aja, barangkali jahil. Yang kedua, barangkali dia sama sekali memang tidak ada unsur nifak, hanya saja memang dasar orangnya seperti itu. Kalau cerita senangannya meninggi-ninggi, tapi nanti giliran digebuk keok gitu aja. Jangan kemudian langsung main vonis. Saya pernah dengar yang diceritakan Ustaz itu persis ketika saya bertemu dengan orang ini, tetapi nanti di belakang berarti orang ini munafik. Tidak boleh. Zalim ini namanya. Apalagi bawa-bawa pengajian lagi. Kata Ustaz berarti ini munafik, itu enggak benar. Ini zalim. Kita berbicara barakallahu fikum secara umum. Mau menghukumi seorang muslim harus membedakan antara hukum secara umum dengan secara individu. Secara hukum barakallahu fikum bahwa orang yang seperti ini adalah munafik. Wa idza laqul ladzina amanu kapan dia bertemu dengan orang mukmin mengatakan iman, tapi kalau sudah bersama teman-temannya pun lain lagi. Secara hukum umum ini adalah munafik. Tapi apa tega kita setiap menemukan teman kita yang bersifat seperti ini, di hadapan kita manis, di belakang kemudian ternyata lain lagi, langsung kita main tuding, kamu memang munafik. Tidak bisa. Jangan tergesa-gesa. Barangkali dia khilaf. Barangkali dia lupa. Barangkali dia salah. Barangkali yang intinya bagaimana supaya selalu kita dahulukan husnudzan kepada saudara kita muslim ini barakallahu fikum. Jangan satu kali berjanji kemudian tidak menepati janji, langsung kita sebarkan orang ini ternyata munafik. Jenggotnya aja yang panjang ternyata munafik. Jangan. Itu enggak benar caranya seperti itu. Kamu sendiri enggak ridha suatu saat kamu berjanji, kemudian enggak nepat berjanji langsung dituduh munafik, belum tentu kamu munafik. Emosi ya emosi. Tetapi barakallahu fikum, jangan langsung menuding dan langsung main vonis. Bedakan antara hukum umum dengan hukum barakallahu fikum secara individu. Naam. Yang membuat orang muslim kadang ngawur, kadang semberawut dan sembarangan di dalam bertindak, di dalam menerapkan kaidah. Ini yang repot. Kaidah secara umum barakallahu fikum diterapkan kepada pribadi. Ini yang repot. Kaidah secara umum, saya kasih contoh. Dia barusan aja membaca, barusan mendengarkan muhadharah seorang ustadz ahlus sunnah misalnya, sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bidah. Dibawakan asar-asar para ulama, kerasnya para ulama, tegasnya ulama terhadap ahlul bidah. Setelah itu, dia menerapkan kaidah umum ini kepada individu, pulang kampung jadi koboi kampung. Bukan jadi seorang sunni, tapi jadi koboi kampung. Kiri kanan, ini ahlul bid'ah musuhin. Ini ahlul bid'ah musuhin. Ini ahlul bid'ah musuhin. Sendirian di dalam satu kampung dianggap ahlul bid'ah semuanya. Akhirnya apa kalau jalan? Nunduk aja. Disalamin, assalamualaikum. Ahlul bid'ah aja kok dijawab katanya. Apa habis itu? Dia yang terkucilkan. Ini salah kaprah namanya. Salah faham. Mendengarkan kaidah secara umum diterapkan kepada individu. Jadi kita barakallahu fikum sekarang sedang membaca kaidah secara umum, Pak. Wa idza laqul ladzina amanu, dan ini sangat penting. Kita sekarang sedang berbicara kaidah secara umum bahwa inilah ciri-ciri munafik. Lalu apa tega kita melihat misalnya setelah mendengar saya pernah berbicara dengan orang ini persis apa yang diterangkan. Oh, berarti orang itu munafik. Pulang-pulang ke rumahnya lewat di hadapan Assalamualaikum munafik.
Ini sudah nggak genah, Pak. Ini namanya barakallahu fikum sama saja dengan habis mendengarkan taklim bahwa salat itu adalah wajib. Salat 5 waktu sehari semalam itu adalah wajib. Sudah itu aja. Setelah dia pulang ke rumah, salat 5 waktu sehari semalam wajib. Salat zuhur 6 rakaat, asar 3 rakaat, subuh 5 rakaat, maghrib 7 rakaat. Kok begitu salatnya, Pak? Habis saya dengar di masjid tadi, katanya salat wajib 5 waktu sehari semalam, kalau nggak dilakukan dosa. Tadi kan saya dengar. Iya, memang kamu dengar, tapi kan tadi ada caranya. Nggak sembarangan gitu dong. Tadi kan ada caranya. Caranya apa tadi? Zuhur berapa rakaat? Ya nggak tahu sih. Kan ada caranya 4 rakaat. Oh begitu toh, berarti saya salah dong. Kan seperti itu, Pak. Jadi barakallahu fikum, yang namanya ilmu tidak bisa dipisahkan. Masalah kaidah umum juga demikian. Masalah kaidah barakallahu fikum, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Diwajibkan atas kalian puasa. Wah, saya baru dengar taklim diwajibkan atas kita puasa. Siang malam puasa. Sudah selesai Ramadan masih aja puasa. Kenapa kamu nggak buka-buka? Habis Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan puasa. Tidak membatasi kapan umur, kapan bulan, berapa, nggak ada. Nggak mungkin, Pak. Mesti ada pengamalan. Ketika kita mau mengamalkan barakallahu fikum, cari dalil yang mengkhususkan. Bedakan antara dalil yang khusus dengan dalil yang umum. Supaya selamat. Tidak menzalimi kaidah ahlus sunnati wal jamaah. Tidak menzalimi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Memegang ucapan ulama ahlus sunnah wal jamaah, kemudian menerapkannya secara ngawur, sehingga terkesan seakan-akan ahlus sunnah wal jamaah itu orangnya keras, kaku, angku, orang nggak mau mengenal persatuan, orang ini, orang itu. Kenapa? Yang menerapkannya yang sembrono. Mana ada ulama ahlus sunnah mengajak bercanda? Yang mengamalkannya yang ngawur, sembarangan. Sehingga orang akhirnya yang disalahkan sumbernya salah, Pak. Fana'am barakallahu fikum. Langsung main tuding aja, ini bid'ah, ini maksiat, ini itu. Kalau sudah melakukan bid'ah ya berarti ahlul bid'ah, nggak boleh disalami, nggak boleh. Ini seenaknya sendiri namanya. Jadi barakallahu fikum, intabihu, hati-hati. Kita sekarang sedang membaca kaidah secara umum. Dan ini sangat penting untuk kita ingatkan. Betapa banyak orang yang salah dalam menerapkan hal-hal yang seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. Membaca kaidah ahlus sunnah. Bi'sal qawmu ahlul bid'ah la nusallim alaihim. Sejelek-jeleknya kaum adalah ahlul bid'ah. Enggak boleh kita salam. Pokoknya selain kalau sudah enggak sholat di masjid ini berarti ahlul bid'ah. Enggak boleh salam. Ini yang salah siapa? Ulamanya apa yang menerapkannya? Yang menerapkannya salah. Enaknya itu loh menerapkan kaidah. Pokoknya kalau sudah nggak sama kita berarti dia ahlul bidah. Ini namanya menerapkan ucapan ulama sembarangan, Pak. Sama dengan yang tadi kita contohkan. Allah mewajibkan di dalam Al-Quranul Karim kita zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil dari harta-harta mereka itu sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Berapa batasannya ya, ikhwan? Dalam Al-Qur'an di ayat ini, berapa batasannya ya, ikhwan? Enggak ada. Allah mengatakan ambil harta-harta mereka, ambil sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Masuk kampung, Pak, ini rumah diambil, sedekah. Kenapa kok rumah saya diambil? Iya, karena sampean masih punya mobil. Allah kan mengatakan khudh min amwalihim, sebagian harta. Sampean punya mobil, punya rumah, punya gedung, punya hotel, jadi ini hotel sama rumah diambil, mobil aja sampean mobil. Kan enggak seperti itu, ada ketentuannya, Pak. Jadi barakallahu fikum, ini sangat penting. Jangan cuma sifat kerasnya aja barakallahu fikum, sementara cara penerapannya menerapkan seenak sendiri. La, ini sangat salah.
dan sangat fatal akibatnya. Sangat salah dan sangat fatal akibatnya, menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan barakallahu fikum ikhtilafat yang tidak jelas ujungnya, yang tidak jelas barakallahu fikum ekornya, yang tidak jelas akar permasalahannya barakallahu fikum. Tidak lain kecuali ternyata ujung-ujungnya salah dalam menerapkan kaidah. Naam. Ini sangat penting. Tambih yang seperti ini masalah membedakan kaidah umum. Jangan sampai memegang kaidah umum kemudian diterapkan kepada individu barakallahu fikum. Jangan. Kamu akan tersesat dan kamu akan menzalimi kaum muslimin sekian banyak karena salah penerapan dan salah pengamalan tadi ini barakallahu fikum. Fana'am. Demikian kata yang kita inginkan barakallahu fikum dari keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang munafiqin. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yu'idana minan nifaq wa an yuwahhid sufufal muslimina wa an yajma'a kalimatahum 'alal haqq wa an yujannibana wa iyyahum al fitan wa munkaratil akhlaq wal adwa'i wal asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.